Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu pada malam yang diberkahi. Ya, dengan cara apa Allah kita rusdi rosyada? Yaitu dengan cara Al-Quran. Yahdi ilar rusdi fa'amanna bi. Al-Baqarah 186. Bagaimana saya ingin dapat, mana caranya? Yuk kita buka Quran. Sekarang kita cari tahu petunjuk Quran untuk mendapatkan rosyada seperti apa. 1 Al-Baqarah 186. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib mujib wa tad'i idza da'ani falyastajibu li. Dua syaratnya. Untuk mendapatkan rusdi ada dua syarat. Al-Baqarah 186. Jawabannya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan yarsyudun, mendapatkan rusdi? Falyastajibu li. Ini kalau dalam doa kita mengucapkan istajib. Istajib. Doa yang diijabah namanya biasanya disebut dengan mustajab. Doa mustajab. Wow. Itu kalau sudah dibuat buku doa kecil dibikin di judul doa mustajab. Maka disebutkan kalau kita mencari buku doa, kuitang saja, tergantung bapak duit berapa banyaknya. Saking banyaknya buku doa. Tapi kalau mencari hakikat, mengupas hakikat doa, enggak banyak bukunya. Menyampaikan bahwa umat Islam sebenarnya, maaf sekali lagi, belum banyak yang, saya ulang, mohon maaf, umat Islam belum banyak yang berdoa. Kebanyakan baru baca doa. Apa bedanya baca doa dengan berdoa? Baca doa urusan ini. Berdoa dari sini. Yuk kita cek ke diri kita masing-masing. Saya tahu diri saya, tapi saya tidak tahu Bapak. Bapak tidak tahu saya, tapi Bapak tahu diri Bapak sendiri. Selama ini kita sudah berdoa atau baca doa saja. Rabbana hab lana min ladunka qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Akhirnya doa disebut oleh Rasul, ya, ada satu senjata bagi mukmin. Itu belum berlaku
Karena kita menyempitkan arti doa hanya sebatas ucapan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Mudah-mudahan Allah bukakan bagi kita semuanya malam ini. Amin. Ya rabbal alamin. Mulai malam ini jangan baca doa lagi, tapi berdoa. Dari sini. Ya. Ya, itulah motornya. Ya. Makanya kita menjadi pribadi yang split personality. Pribadi yang memiliki kepribadian ganda. Dalam hal doa kita doanya seperti itu. Dalam hal kenyataan hari-hari kita berbeda dengan apa yang kita lafalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mengapa? Karena doa itu tidak dari sini, karena doa tidak dari sini. Doa hanya di sini. Saya malah diceletukin, walaupun peristiwa ini sudah bertahun-tahun lalu, tapi masih terngiang di pikiran saya. Dalam satu acara saya mengisi kajian akbar. Tadi saya pikir sudah ada yang baca doa, karena biasanya saya tidak mau bagian pembaca doa. Karena orang kita kan biasanya melihat doa bagus tidaknya itu panjang. Wih, mantap banget ustadznya. Panjang doanya. Saya nggak banyak hafal doa. Jujur. Jadi kalau suruh baca doa jangan saya. Begitu saya selesai baca doa, saya dipaksa. Cetek banget ya doanya. Panjangan dikit apa? Gitu kan? Cetek banget ya doanya. Panjangan dikit apa? Paham? Itu sudah masih ingat di sini saya. Oh, begitulah. Ukuran doa yang bagus itu panjang. Walaupun kadang-kadang robana apa lagi nih? Robana ondoi. Saya kembali. Saya translate aplikasi mengabulkan permintaanku. Saya ulang. Al-Baqarah 1 orang bulan Ramadan. Falyastajibu li fa maka ini lam ini artinya hendaklah. Satu aja nih, satu lam mati ini artinya hendaklah. Ustaz, yang berarti hendaklah itu yang mana? Huruf lam mati. Fa maka lam mati hendaklah, yastajibu mereka mengabulkan permintaanku. Apa permintaan Allah? Permintaan Allah itu dalam bahasa aplikasi adalah perintah. Jadi kalau begitu syarat untuk mendapat yarsyudun ini pertama kerjakan yang diperintahkan. Penuhi jangan makan yang kita laksanakan. Ini rosyada. Allah merintahkan kita taat kepada perintah Allah. Insya Allah kita punya peluang untuk mendapat yarsyudun. Apa tadi yarsyudun? Petunjuk, satu lagi. Oke, kita pakai dua itu saja. Petunjuk, cerdas. Petunjuk dan cerdas. Tadi alat satu mencerdaskan kita adalah sarana. Mencerdaskan kita adalah surat Kahfi ayat 17. Mayyahdillahu fahuwal muhtad wa mayudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Yang mencerdaskan kita adalah Allah. Tapi Allah, bagaimana cara mencerdaskannya? Kamu harus baca Kalau kita hubungkan sumu tasihu, hadis Rasul tasihu, niscaya kalian. Jadi Allah mengatakan kepada kita sebenarnya suruh kita sehat, tapi untuk sampai di sini sumu
laksanakanlah puasa. Insyaallah tasihu, kalian sehat. Pertama, supaya dapat yarsyudun, penuhi perintah Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk dapat melaksanakan perintahnya. Kedua, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi kalau iman di perintah Allah dilaksanakan, perintah Allah dilaksanakan, insyaallah kita akan mendapatkan yarsyudun, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka cerdas, mudah-mudahan mereka amin ya rabbal alamin. Kita baca ubah, bukan saja mereka, bukan diri kita ke dalam mereka itu. Itulah yang disebut dengan tadabbur. Wa idza mudah-mudahan saya dapat petunjuk, mudah-mudahan saya cerdas. Ya. Kalau sudah dari sini suara hati yang keluar tapi tidak ada rasa getaran, something wrong. Be careful. Ya, something wrong itu, be careful. Barangkali di sini kita sudah keras. Di sini kita sudah keras. Bahkan ngeri kita kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-A'raf. Nah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan, mereka punya mata tapi tidak mau melihat, mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Mendengar, melihat, memahami, kembali ke sini. Quran mengajarkan kita bagaimana memahami. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat tadi, kita bungkus dulu ini. Bagaimana caranya supaya mendapatkan rosyada? Bagaimana cara supaya cerdas? Caranya supaya mendapat petunjuk. Kuatkan keimanan, laksanakan perintah Allah. Kita sudah tekad dua ini, tinggal satu doa kita. Allahumma a'in, tolong aku. Itu doa itu dahsyat luar biasa. Bingung aja melihatnya orang kenapa tidak merasakan kedahsyatan itu. Walaupun bacanya ratusan kali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Itu mahal. Ya Allah, tolong aku agar aku bisa senantiasa mengingatmu. Tolong aku agar aku senantiasa menjadi hamba yang, tolong aku agar aku menjadi husni ibadah, aku terus memperbaiki ibadah kepadamu. Karena itu mungkin sudah hafal, karena dari kecil kita juga sudah hafal itu, sehingga menganggap itu biasa. Bukan, itu bukan biasa, itu luar biasa itu. Terima kasih kita kepada Rasul yang mengajarkan itu. Ya. Yang mahal itu bukan permintaan murah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya teruskan. Bagaimana cara? Kalau tadi ini yang harus kita lakukan. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kita angkat lagi surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 7.
Ayat 7. Oke. Rasulullah oleh kalian bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasul kamu, dan ketahuilah oleh kalian annafikum, sesungguhnya di tengah-tengah kalian Rasulullah, ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. Kalau sidanya Rasul permintaan kalian la'anittum, kalian berada di posisi sulit. Walakin, akan tetapi, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Cara Allah mengantarkan kita kepada rosyada. Cara Allah mengantarkan kita kepada rosyada. Dan mudah-mudahan ini dapat kita jadikan sebagai barometer diri kita. Apakah kita sudah dapat bayangan rosyada? Habbaba. Walakin Allah, akan Allah habbaba baba walakin Allah, akan tetapi Allah habbaba ilaikum, menjadikan cinta bagi kalian. Cinta apa? Iman. Kita sudah cinta dengan ini. Apa? Orang cinta sesuatu itu ciri biasanya banyak menyebut, banyak mengingat, selalu memperhatikan. Habbaba ilaikumul iman, Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyana lahu fi qulubikum, dan dia ini sumber, ini alirannya nanti mata, telinga, mulut, anggota tubuh. Ini sumur utama, ini keran, ini keran. Keluar dari keran mulut tergantung dari sumur utamanya. Kalau di sumur utamanya dihiasi iman, maka insya Allah sumur utama, maka yang melihat di sini adalah melihat dengan kacamata iman. Ini pun akan bergerak karena iman. Pertama, mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada keimanan. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas, kemudian kita berdoa kepada Allah. Habbaba ilaikumul iman, Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyana, dan dia menghiasi fi qulubikum, dalam hati kalian. Apa saja yang kira-kira menguatkan kepada keimanan. Kita diajak orang untuk ta'lim,
banget, senang. Kita diajak untuk sesuatu yang kita yakin, kokohkan, menguatkan. Kita tidak rasa untuk itu dia. Wa zayyana lahu fi qulubikum. Kemudian yang ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Lawan dari habbaba. Wa karraha. Kufra, fusuqa, isyan. Kufra, fusuqa, untuk mengartikan karroha, lawankan saja dengan habbaba. Karroha, kalau tadi Al-Baqarah 1256, la ikroha, la ikroha, la ikroha, tidak ada paksaan, atau dalam bahasa kita sebut makruh. Wa karroha, dan Allah menjadikan kalian tidak suka, Allah menjadikan kalian benci kemana? Kufro. Apa kufro? Kufur. Bukan luar. Kalau kufro, kalau kita menghukum orang paling gampang, ini pasal sekian masukin 6 tahun penjara. Gimana kalau yang maling anak kita? Gimana kalau yang maling teman kita? Berani disebut undang-undangnya? Itu dia. Karroha ilaikumul kufra, Allah tanamkan rasa tidak suka, Allah tanamkan rasa benci kepada kalian itu. Benci dengan apa? Kekufuran. Sehingga dalam hidup ini, benci dan cinta seorang mukmin itu landasannya satu. Cintanya karena iman, bencinya karena saya tidak suka banget dengan dia. Tuh. Mengapa tidak suka? Bukan pribadinya, bukan pribadinya. Sikapnya yang kufur itu yang tidak suka. Tuh. Kedua, fusuk, fasik. Ketiga, isyan. Isyan ini paling sering kita sebut dengan maksiat. 3. Kufur, dalam hati buat baik, kita suka, kita kenal walaupun tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Betul nggak? Pernah ngebayangin ada seorang suami istri, anak 2, lagi main di taman, happy banget, lari-larian, istri anak main bareng. Ketika kita melihat itu, apa yang ada dalam pikiran dan hati kita? Kita tidak kenal siapa itu suami istri, kita tidak kenal. Senang kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga kebahagiaannya. 1. Kedua, apa lagi? Balikin ke diri. Kalau dalam konsep tadabur tidak pernah
Lihat orang bahagia, kita doakan mudah-mudahan dia terus dalam keadaan bahagia. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kami dan keluarga kami bahagia semua. Itu baru benar. Kita melihat ada orang berbuat maksiat, na'udzubillah min zalik. Kita sebut dulu, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah sehingga dia bisa bertobat. Balikin lagi ke kita. Ya Allah, jauhkan saya, istri saya, keluarga saya dari hal-hal yang seperti itu. Jadi kemanapun kita pergi ada doa. Itu dia kata kunci. Kita mendengar di sini menyumbang 20 juta rupiah. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan dia ikhlas. Ya Allah balas sesuai dengan ikhlas. Mudah-mudahan kami diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat berbuat baik seperti dia. Jadi ada yang melewatkan. Itulah tadabbur. Tadabbur itu artinya hayatan itu ya di sini. Fi qiraati, tidak ada kebaikan dalam baca Quran, la tadabbaru fiha. Ini seperti bus. Maka saya bahwa baca Quran orang Islam itu di Indonesia ada dua. Ada Darwis jalan bawa cucu pakai motor sore-sore. Kira-kira ngebut nggak? Ngebut, jalannya ke Larangan Indah lagi. Pelan-pelan, lihat kiri kan, oh ada jual kolak nih, oh ini ada jual sate. Kalau orang enggak ribet dengan di sininya, karena targetnya jam 7 saya harus sampai kantor. Dia akan berusaha secepat mungkin. Begitulah pola selama ini baca Quran. Ingin cepat selesai, ujungnya shadaqallahul ajib. Tapi bagi orang yang seperti tadi, dia akan melihat, oh ini ada kata rosyada ini, perasaan sudah pernah dibahas deh. Oh ini ada kata ini. Jadi ujungnya adalah ngeh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir sampai di sini saya pahami. Kita review. Apa artinya cerdas dan petunjuk? Oke, cerdas dan petunjuk. Kedua, siapa yang memberikan rosyada? Allah. Melalui apa Allah mencerdaskan manusia? Al-Quran. Bagaimana cara Allah mencerdaskan dengan Al-Quran tadi? Ini, menanamkan rasa suka kita kepada yang baik dan menanamkan rasa tidak suka kita kepada yang tidak baik. Bahkan saking pentingnya ini, bukan tadi Ashabul Kahfi berdoa minta rosyada. Yang sudah dapat rosyada cuma satu disebut dalam Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat surat Al-Anbiya ayat 51. Ya, surat Al-Anbiya ayat 51. Itu yang contoh yang Allah sebutkan orang yang sudah dicerdaskan oleh Allah, orang yang sudah diberi petunjuk. Kalau kita mundur ke belakang, kita bayangkan kita berada di zaman Nabi Ibrahim, kita nggak sanggup menalarnya. Seorang diri melawan satu masyarakat, lawan terdekatnya adalah bapaknya Azar. Yang diperjuangkan adalah memperjuangkan tauhid. Bapaknya sendiri pembuat patung. Coba gimana caranya berdakwah gini? Kalau bukan karena rosyada, tidak bisa. Mengapa Nabi Ibrahim bisa menemukan berbagai cara melihat matahari? Inilah Tuhan. Begitu matahari terbenam, bukan saya tidak suka Tuhan yang terbenam. Inilah Tuhan. Begitu bulan hilang, dia berkata saya tidak suka Tuhan yang hilang. Proses pencarian itu
menghancurkan berhala di leher berhala yang terbesar. Dan kemudian orang bertanya, siapa yang mau menghancurkan berhala? Tanya aja no sama yang gede, no kampak ada di sono. Siapa yang bisa membuat ide seperti itu di tengah masyarakat yang homogen, bukan heterogen, homogen? Dari mana Ibrahim dapat gagasan? Rosyada. Apa yang membuat Nabi Ibrahim tidak hangus, tidak panas dibakar? Rosyada. Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, na'udzubillahi min zalik, ada 3 kelompok yang disebut oleh Allah tidak akan dapat rosyada. Na'udzubillahi min zalik. Ini kita sudah tutup kaji ini. Kesimpulannya, kita berharap mudah-mudahan kita ada di surat Al-Hujurat ayat 7. Allah lembutkan hati kita sehingga kita suka kepada keimanan. Siapapun yang berbuat keimanan kita suka. Kita tidak tanya itu satu kelompok atau kita dengan kita atau tidak. Itu satu grup sama kita atau tidak. Itu orang awak atau tidak. Siapapun dia, kita senang. Tetapi sebaliknya, siapapun pelaku kemungkaran, pelaku fusuk, pelaku isyan, walaupun keluarga kita sendiri, walau anna Fatimah binti Muhammad ala syarik laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah yang mencuri, aku potong tangannya. Mengapa? Bukan saja karena Rasul adil, karena Rasul tidak suka dengan kufur, fusuk, isyan. Itu dia. 3 kelompok yang disebutkan Quran tidak akan mendapat rosyada. Na'udzubillahi min dzalik. Kita buka surat 7 146. 7 146. 7 Al-A'raf 146. Siapa itu? Yatakabbaruna fil ardi ghairil haq. Yatakabbarun itu dari kata kabbaro. Kabbaro itu dari kata kabir. Kabir artinya besar. Kabbaro artinya menganggap dirinya besar. Atau dalam bahasa lain, satu, Allah kikis habis. Kalaupun dalam hati kita punya ada sifat sombong, Allah kikis habis sifat itu. Dan kita akan berusaha untuk mengikis itu. Itu masih kita pelihara. Rosyada. Na'udzubillah. Bacakan ayatnya ya biar jelas. Sa'asrifu an ayatiyah. Aku akan memalingkan. Kita lihat. Aku akan memalingkan an ayati dari ayat-ayatku. Ini kalau ini ayat-ayat tadi, harusnya kalau orang yang berkaca dengan iman, dia dapat ngambil pelajaran. Tapi dia nggak dapat ngambil pelajaran di situ. Persis dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf tadi. Ulaika kal an'am. Mata melihat tapi mengambil pelajaran, telinga mendengar tapi tidak satu pun yang dapat diambil Sa'asrifu. Asrifu itu tasrif. Tasrif artinya memalingkan. Aku belokkan, aku palingkan dari ayat-ayatku. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat Allah ada 2. Ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Ayat Allah yang paling dekat dengan diri kita adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada ayat Allah yang paling dekat dengan diri kita. Afala tubsirun, apakah kalian pernah melihat ayat-ayat Allah itu? Dulu kita nggak butuh kacamata kalau baca. Dulu 10 tahun yang lalu. Sekarang kalau ini ketinggalan, kelimpungan. Ini Quran udah gede padahal itu. Dulu saya bawa Quran itu segini. Kalau ngajar cuma Quran segini. Masukin kantong. Segini Quran.
dulu. Udah nggak pakai kacamata lagi. Oh, ternyata mata saya tidak selamanya begini. Dulu kalau cuma naik tangga seperti ini, jangankan 1 kali, 20, 30 kali saya nggak ngos-ngosan. Dulu 10 tahun yang lalu. Sekarang naik tangga, baru sebentar naik tangga, baru Allah. Oh, kenapa? Kalau begitu kekuatan ini tidak selamanya ada pada saya. Kemana kembali ayat Qur'annya? Kemana kembali ayat Qur'annya? Ar-Rahman jawabannya. Ar-Rahman jawabannya. Kullu man wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini fan. Yuk kita bandingkan dengan bahasa Inggris. Having fun. Wow. Iya enggak? Yang penting gua fun. Masalah buat lu. Itu funnya bahasa Inggris. Kita lihat fun bahasa Arab. Fun bahasa Arab ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi fana. Fana lawannya bako. Kekal. Berarti fana itu binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini binasa. Oh, berarti mata saya sedang menuju kepada kebinasaan. Oh, berarti tulang-tulang saya sedang menuju kepada berarti kekuatan saya menuju kebinasaan. Apa yang harus kita lakukan? Oke, apa yang harus kita lakukan? Itu sebabnya kalau anak muda sombong walaupun salah tapi masih di dalam tanda petik masih benar-benar aja lah. Muda masih kuat. Ini sudah aki-aki masih sombong, coba. Satu, yang tidak akan dapat rosyada sombong. Apa buktinya tadi? Allah palingin dari ayat-ayat Allah. Nggak mau ngadep, kalau bahasa Betawinya nggak mau ngadep sama sekali. Udah nampak di depan matanya petunjuk. Contoh, sekarang paling banyak kita melihat orang yang hanya karena nyuri helm. Berapa sih mahalnya helm? Mati dikeroyok orang. Itu di TV, di YouTube semua. Apakah kemudian dengan ini orang kemudian tidak punya niat lagi untuk mencuri? Tambah banyak. Ini termasuk tadi yang tidak bisa membaca ayat-ayat. Helmnya nggak dapat, kita mati. Teman lama pedagang di Tanah Abang menyebut begitu, yang nyuri barangnya seminggu kemudian nyuri barang di toko sebelah, ketangkep, bonyok. Orang Tanah Abang dipanggil, Pak Alek yang kemarin nyuri barang Pak Alek, gebukin aja. Saya begitu masuk ngelihatnya Pak Ustaz, saya nggak tega lagi ngeliat, ada nggak jelas lagi mukanya. Orang mencuri, sa'asrifu an ayat, dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayatnya tadi, tidak lagi dapat mengambil pelajaran. Saya teruskan. Nabiha, kalau mereka melihat Allah, mereka tidak beriman. Kata agama, bagaimana kita melihat COVID-19? Medis, karena saya bukan orang medis. Agama sangat dekat. Sangat dekat. Saya punya jamaah. Pak Rusliwan Jamaluddin, jamaah saya di Kosambi. 4 bulan terpapar COVID-19, dibawa ke rumah sakit di Danmogot. Semua kami khawatir dengan Pak Iwan ini, karena Pak Iwan ini ada riwayat paru, sementara istrinya sehat.
Apa yang terjadi? Allah, istrinya meninggal. Pak, sampai kemarin Ramadan, seminggu yang lalu, saya 2 kali jadwal di sana, ngisi di Kosambi. Ya, dia pengurus Masjid Al Muhajirin Kosambi itu. Gimana Pak Iwan, sehat? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Tidak lama kemudian saya dapat berita dari Pak Sukma, Ustaz, jemaah kita dipanggil Allah. Ya, cuman nyesek, meninggal, dibawa ke rumah sakit. Anehnya di COVID kan, saya mau ke sana nggak bisa protokol kesehatan. Wallahu a'lam. Itulah dia rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kalau mereka melihat ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman. Karena sudah dipalingin, sudah dibelokin tadi. Wa iyyaru sabilar rusdi, ini dia. Wa iyyaru sabilar rusdi, dan jika mereka melihat jalan kecerdasan, jalan petunjuk, la yattakhizuhu sabila, mereka nggak mau jadikan itu sebagai pola. Mereka nggak ngambil itu sebagai jalan. Mereka tidak mengambil itu sebagai cara. Itulah karena sombongnya tadi. Ya takabbaruna, mereka sombong. Ya, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kalau melihat ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman. Tidak beriman. Kalau melihat sabilar rusdi, saya garis bawah ini. Makan ke bahasa kita, sabilar rusdi itu berarti jalan petunjuk. Ketika mereka melihat sabilar rusdi, jalan kecerdasan ini, la yattakhizuhu sabila, mereka enggak sebagai jalan. Mereka tidak jadikan ini sebagai jalan hidupnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, saya dari pertama datang ke Jakarta, kebetulan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala teman saya bapak-bapak semua. Jadi tahun 95 saya ke Jakarta, masih lajang, itu saya sudah bergaul dengan bapak-bapak semua. Dan sekarang sudah banyak yang tidak ada lagi. Ya, kita berharap mudah-mudahan mereka sudah menempati tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari bergaul dengan bapak-bapak ini, saya banyak menyerap ilmu sebenarnya, mencuri ilmu. Saya telusuri kehidupannya, saya telusuri pekerjaannya dalam diam. Saya simpulkan sendiri. Saya lihat endingnya. Saya lihat endingnya seperti apa. Akhir hidupnya itu seperti apa, saya lihat. Dan kalau kemudian saya buat simpulkan, saya tidak. Kehidupan yang kita bangun, kan kita minta husnul khotimah kan? Allahumma jalana ya Allah bi husnil. Jadi ketika kita minta itu sebenarnya minta husnul khotimah, berarti tatalah hidup supaya berada dalam lingkaran khotimah, berada dalam lingkaran husnul khotimah. Itu dia kata kunci. Ya. Rusdi. Ketika melihat ada jalan kecerdasan, mereka nggak mau ambil. Mereka tidak mau adopsi jalan itu untuk menjadi cara dalam menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Sudah disebut kambing halal, ayam halal, ya, babi haram. Kalau saya sebut babi banyak yang ketawa nih hari ini. Ya, karena lagi disarankan untuk beli. Astagfirullah. Sabilal ghayyi, kecenderungannya itu. Kalau melihat cara yang tidak bagus, menemukan cara yang tidak tepat, malah itu diambil jalan sama dia. Jadi kalau bahasa ininya sudah dibalik ini oleh Allah ininya. Ya.
Ngelihat yang bagus dibilangnya nggak bagus, ngelihat yang nggak bagus dibilangnya Satu, surat Al-A'raf ayat 146. Siapa yang tidak ada peluang untuk mendapatkan rosyada, yaitu orang-orang yang takabbar. Kedua, surat Hud. Surat Hud surat keberapa? 11. Hud 78. Surat Hud 78. Bukan? Bukan. 96. Coba kita buka 96. 97. 97. Ila fir'auna wa mala'ih fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun birasyid. Ada rasyid? Wa ma amru fir'aun birasyid. Apa artinya? Dan tidak urusan Fir'aun itu mendapatkan rasyid, mendapatkan petunjuk, dan tidak urusan Fir'aun itu mendapatkan kecerdasan. Kalau begitu yang kedua siapa yang tidak mendapat rasyid? Siapa Fir'aun? Min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin. Jawabannya masih Ad-Dukhan. Masih dalam surat Ad-Dukhan, ya. Min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin. Ada dua sifat Fir'aun. Aliyan, musrifin. Kata ala, kita ingat kalau sekolah di Islam namanya sanawiyah, sudahnya aliyah. Aliyah artinya tinggi, ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi, ya. Jadi aliyan tinggi. Tinggi artinya maksudnya sama dengan yang tadi juga. Sombong. Mengapa dia tidak mau patuh kepada Nabi Musa? Kan dia punya aliyat itu. Itu dia. Kedua, musrif. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, wa la tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka yang berlebihan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari alian, Allah jauhkan kita dari musrif. Ya, berlebihan itu kadang-kadang banyak. Berlebihan ngomong juga nggak bagus. Berlebihan diam juga nggak bagus. Ya, semuanya yang bagus itu apa? Sedang-sedang saja.
Wa kana baina zalika qawama di tengah-tengah. Ya, tidak terlalu berlebihan, berada di tengah-tengah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah bantu kita agar kita mendapatkan rasyadah. Kita ingat tadi Al-Baqarah 186 bagaimana mendapatkan rasyadah. Kita berusaha sekuat tenaga untuk falyu'minu bi falyastajibu li, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan berusaha terus untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan la'allahum yarsyudun. Surat Al-Hujurat ayat ke-7 tadi disebut ulaika humur rasyidun. Saya lupa tadi bahas ininya. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang yang cerdas, mereka itulah yang mendapat petunjuk. Siapa yang cerdas yang mendapat petunjuk? Orang yang hatinya cinta kepada keimanan, orang yang menjadikan iman sebagai hiasan hatinya. Orang yang tidak suka kepada kekufuran, tidak suka kepada kefusukan, tidak suka kepada kemungkaran. Mudah-mudahan Allah tanamkan semuanya kepada kita sehingga kita semua insyaallah menjadi rasyidun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 1 jam lebih pertemuan kita ya. Saya simpulkan, begitu pentingnya rasyadah, baik diartikan cerdas maupun diartikan petunjuk, sehingga seharusnya ini menjadi orientasi dalam hidup kita. Ya, kita pakai bahasa Indonesia sajalah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kecerdasan, anugerahkan kepada kami petunjuk. Yang paling mudah kita ingat Al-Baqarah 186 tadi, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dicerdaskan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harapan itu akan ngambang di awan. Harapan itu akan dihembus oleh angin kemana saja pergi. Kalau kemudian harapan itu tidak ditindaklanjuti dengan mengakrabkan diri dengan ini. Saya ulang, harapan kita ingin dapat rasyadah itu akan hilang di bawah angin, akan hilang di bawah angin, keluar dari mana lain lagi ceritanya nanti. Sehingga bisa dikatakan harapan itu akan sia-sia kalau tidak ditindaklanjuti dengan mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Kita ingat firman Allah dalam surat Al-Jin ayat pertama dan kedua. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Konsekuensi iman itu adalah tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar lisan kami, mata kami, telinga kami, anggota tubuh kami senantiasa berada dalam zikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan agar kami terus digerakkan ke arah syukur atas segala kenikmatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan tolong kami ya Allah agar kami terus berupaya untuk memperbaiki wa husni ibadati, agar kami terus berusaha memperbaiki kualitas ibadah kami kepadamu. Kalau sudah bicara kualitas berarti bicara substansi. Ya. Salat sudah tahu. Salat tarawih itu 8 rakaat, 3 rakaat witir. Sudah tahu. Sekarang bagaimana memperbaiki kualitas. Ya. Mudah-mudahan 1,5 jam ini kita duduk di tempat ini, kita mendapatkan 4 hal sebagaimana disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya tadi.
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Ya Allah, turunkan kepada kami ketenangan. Wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah, diliputi oleh rahmat. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Yang keempat, ketiga, khafat 'alaihimul malaikah, dilingkari oleh malaikat. Yang keempat, wa dzakarallahu fiman indah, kita dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keempat-empatnya, amin ya rabbal alamin. Ketenangan kita dapat, rahmat kita dapat, dilingkari malaikat kita dapat, dan insya Allah kita menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.